Assalamualaikum, halo guys, selamat teman-teman. Hai semuanya, ketemu lagi dengan aku Ladita Dia. Kali ini aku mau sharing lagi aktivitas aku di awal bulan ya teman-teman. Seperti biasanya, seperti bulan-bulan sebelumnya, di sini aku mau sharing lagi ke teman-teman semuanya untuk sharing keuangan di rumah tangga aku ya teman-teman. Bagaimana caraku mengatur keuangan dalam rumah tanggaku. Dan seperti biasanya juga di sini aku mau hias dulu untuk buku budgeting aku ya teman-teman. Di sini aku hiasnya juga nggak neko-neko dan nggak macem-macem, yang simple-simple aja. Dan sebelumnya aku ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mau klik video aku, sudah mau meluangkan waktunya untuk nontonin video aku. Aku ucapkan terima kasih banyak. Dan aku berterima kasih juga untuk teman-teman yang baru aja bergabung. Aku ucapkan selamat datang ya. Semoga apa yang aku share bisa memberikan teman-teman manfaat dan juga informasi atau tambahan ilmu ya untuk teman-teman semuanya. Dan untuk bulan ini kita sudah merayakan hari lebaran ya teman-teman. Dan sebelumnya juga aku mau mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Maafkan aku ya kalau ada kesalahan dalam pengeditan atau pengambilan video, atau juga bahkan cara aku ngomong gitu ya, cara aku menyampaikan pesan-pesan di video aku yang kurang berkenan. Aku mohon maaf ya teman-teman, mohon maaf dimaafkan. Karena di sini posisinya aku juga lagi melatih kemampuan aku untuk berbicara di sebagai pengisi video aku ya teman-teman. Di sini tuh aku benar-benar real baru belajar gitu ya untuk menjadi yang lebih baik. Bagaimana untuk menciptakan video yang terbaik gitu ya, biar enak dipandang, enak didengar, dan juga apa yang aku sampaikan itu bisa diterima dengan baik gitu. Oke, lanjut lagi ke videonya ya teman-teman. Tadinya sudah aku hias untuk bagian sisi kiri bukunya. Terus lanjut lagi di sini aku mau tulis untuk intinya dari budgeting gitu ya teman-teman. Nah, untuk yang bagian sini aku sudah tulis untuk budget April di tahun 2025. Dan seperti biasanya, seperti bulan-bulan sebelumnya, untuk kategori per kategori aku tidak merubahnya, dan juga nominalnya juga tidak aku merubahnya ya teman-teman. Jadi di sini aku samakan saja karena untuk pengeluaran tidak ada yang darurat, jadi aku tidak merubah untuk nominal setiap per kategorinya ya. Nah, untuk yang pertama di sini aku sudah tulis untuk kategori saving. Di sini aku tulisnya itu budgetnya yang aku anggarkan itu 500.000. Lalu bawahnya saving di sini ada giving. Aku budgetkan, aku anggarkan itu 50.000. Nah, lanjut lagi yang bawahnya giving itu ada living. Jadi untuk livingnya ini tuh untuk kebutuhan aku 1 bulan ke depan ya teman-teman. Jadi ada beberapa kategori yang aku butuhkan di 1 bulan ke depan gitu ya. Nah, jadi untuk livingnya ini ada kategori belanja bulanan yang biasanya aku anggarkan itu 500.000. Terus ada juga beras, di sini aku budgetkan 200.000. Ada juga gas dan galon, di sini aku budgetkan itu aku anggarkan 100.000. Terus lalu ada skincare, di sini aku budgetkan 100.000. Untuk kebutuhan anak di sini aku budgetkan 50.000. Dan untuk arisan di sini aku budgetkan 50.000 juga ya teman-teman. Ini untuk aku ya, untuk 1 orangnya itu 50.000. Terus aku tulis lagi di sini aku ganti dengan 100.000. Ini untuk 2 orang, jadi untuk sama Pak suami ya. Terus itu kan sudah aku tulisin 2 gitu ya. Jadi memang untuk kita berdua. Terus juga ada kuota di sini 200.000 budgetnya, yang aku anggarkan itu 200.000. Itu untuk 2 orang ya. Jadi untuk per 1 orangnya itu 100.000. Terus lanjut lagi di sini ada listrik. Aku budgetkan 150.000.
Terus untuk bensin di sini untuk hanya satu motor aja ya teman-teman. Dan sebelumnya sudah aku hitung pakai kalkulator. Di sini totalnya untuk livingnya aja 1.500.000. Terus bawahnya lagi ya, di sini aku mau tulis mingguan karena untuk di tiap bulannya itu aku pengeluarannya ada dua metode bulanan dan juga metode mingguan. Jadi untuk mingguannya di sini tuh aku hanya bukan dua kali sih ya, ada dua kategori gitu ya untuk pengeluarannya. Tapi di sini aku nulisnya nggak kelihatan gitu ya, mohon maaf. Jadi untuk kategori mingguan di sini itu ada belanja mingguan dan juga jajan gitu teman-teman. Jadi untuk belanja mingguannya itu aku anggarkan itu satu minggunya 150.000. Alhamdulillah semuanya itu menurut aku ya itu disesuaikan dengan kebutuhan ya teman-teman, dan disesuaikan dengan harga yang ada di satu daerah gitu ya. Jadi kalau di tempat aku 150.000 itu sudah mencakup semuanya, alhamdulillah. Jadi kalau di tempat teman-teman semuanya itu sekiranya 150.000 itu kurang, jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman semuanya gitu ya. Jadi jangan disamaratakan di satu daerah tertentu gitu ya teman-teman. Nah, oke, lanjut lagi. Untuk uangnya sudah aku tata rapi. Saatnya di sini aku mau memasukkan uangnya yang aku tata ini ke dalam dompet disiplin aku ya teman-teman. Nah, jadi untuk yang pertama di sini ada saving. Jadi untuk uangnya aku sesuaikan dengan budget yang sudah aku anggarkan gitu ya teman-teman. Nah, untuk uangnya sudah aku hitung dan pas. Saatnya aku masukkan uangnya di slip yang sudah aku sediakan ya. Nah, di sini ya untuk di savingnya. Terus lanjut lagi untuk givingnya di sini ada 50.000. Jadi aku masukkan juga di slipnya ya. Jadi untuk saving dan juga giving sudah ada budgetnya ya teman-teman. Terus lanjut lagi untuk slip yang depan ya teman-teman, di sini ada belanja bulanan. Jadi di sini aku hitung dulu uangnya. Nah, oke, untuk uangnya sudah pas dan sesuai dengan yang aku anggarkan. Jadi langsung aja masuk ke dalam slipnya gitu ya teman-teman. Terus ternyata aku hitung tadi tuh baru 450, jadi aku tambahin 50.000, jadi pas ya 500.000. Terus lanjut lagi di sini ada beras. Aku masukkan sesuai, semuanya itu sesuai dengan yang aku sudah anggarkan, yang sudah aku budgetkan gitu ya teman-teman. Terus lanjut lagi di sini ada gas galon 100.000. Jadi untuk galonnya ini tuh aku belinya itu isi ulang ya teman-teman, yang ada di depo-depo air isi ulang itu loh. Yang sekali isi air ulangnya itu harganya tuh hanya 5.000 aja gitu ya teman-teman. Jadi dengan budget segitu menurut aku sudah cukup ya untuk kebutuhan aku di 1 bulan ke depan begitu ya. Nah, untuk arisan di sini aku tuh untuk di bulan ini udah habis ya teman-teman. Sebetulnya udah nggak ada arisan lagi, tapi masih tetap aku anggarkan untuk tambahan nabung gitu ya. Masih untung lah gitu ya. Biar tabungan aku agak naik sedikit gitu ya dari bulan-bulan sebelumnya gitu teman-teman. Nah, oke, lanjut lagi untuk belanja mingguan dan juga jajan itu biasanya dananya itu aku ditambahin lagi, beda sendiri ya dari pengeluaran tiap bulan gitu ya. Jadi aku dikasih suami itu untuk belanja mingguan dan jajan itu di tiap minggu, di tiap akhir pekan gitu ya, aku tuh dikasihnya. Jadi untuk dananya tidak masuk di anggaran bulanan gitu teman. Nah, setelah uangnya sudah masuk ke dalam dompet disiplin, ternyata masih ada sisa 1 lembar 100.000. Ternyata kemarin tuh aku ngambil di ATM-nya tuh kelebihan 100.000. Harusnya untuk kuota di sini itu tidak masuk ya ke dalam dompet disiplin, karena aku tuh biasanya belinya itu lewat ATM gitu ya, e-commerce gitu. Jadi nanti akan aku masukkan lagi ke dalam ATM, aku setor tunai langsung gitu ya. Jadi ini tuh uang lembaran 100.000 ini untuk dana kuota aku di tiap bulan gitu teman-teman. Kenapa aku belinya itu di e-commerce? Karena menurut aku
beli di e-commerce itu tanpa biaya ya teman-teman, tanpa admin. Jadi untuk beli kuota dengan pulsa 100.000 itu sesuai nominalnya 100.000 gitu ya, tanpa ada lebihan adminnya gitu teman-teman. Kalau beli di toko-toko atau di konter-konter pulsa gitu biasanya ada adminnya gitu ya, ada tambahan biaya lagi. Jadinya aku menghindari itu biar budget yang aku anggarkan ini sesuai dengan pengeluaran yang ada gitu teman-teman. Jadi sesuai yang aku sudah anggarkan gitu ya. Nah oke, nggak terasa video aku sudah di akhir video. Semoga apa yang aku share bisa memberikan teman-teman manfaat, ambil sisi baiknya, dan mohon maaf jika aku dalam menyampaikan kurang dimengerti. Oke, sampai di sini dulu videoku. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Assalamualaikum, bye bye. Selamat berlibur Lebaran.